Aku ada satu info mengenai kabar dari pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert yang bahkan diisukan mundur dari pelatih tim nasional Indonesia setelah terakhir kemarin timnas nih. 에릭 대표장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Terima kasih banyak kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir. Sangat-sangat berterima kasih. Oke. Thank you. Video. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Arab Saudi awalnya sombong karena mendatangkan pelatih dari Arsenal. Sekarang Arab Saudi malah ketar-ketir PSSI diam-diam panggil Shin Tae-yong lagi gantikan Patrick Kluivert. Terima kasih Pak Erick Thohir, supporter Indonesia akhirnya optimis lagi ke Piala Dunia kalau pelatihnya Shin Tae-yong. Gempar media Timur Tengah, Ole Romeni tak sabar ingin obok-obok gawang Arab Saudi setelah resmi sembuh dari cedera. Statistik di klub dan di timnas menyebutkan, jika Ole Romeni memiliki finishing yang tajam, bahkan lebih tajam daripada striker Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Arab Saudi awalnya sombong karena mendatangkan pelatih dari Arsenal. Sekarang Arab Saudi malah ketar-ketir PSSI diam-diam panggil Shin Tae-yong lagi gantikan Patrick Kluivert. Terima kasih Pak Erick Thohir, supporter Indonesia akhirnya optimis lagi ke Piala Dunia kalau pelatihnya Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian terbesar dalam sejarah perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Dua laga krusial sudah menunggu, yakni menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Pertandingan ini akan menentukan apakah Garuda bisa terus menapaki jalan ke putaran final atau harus terhenti di tengah jalan. Publik dan pengamat sepakat bahwa laga ini tidak boleh dianggap remeh. Kalau mau lolos, tim harus benar-benar fokus, tidak boleh gegabah. Persiapan matang mutlak diperlukan, baik dalam hal strategi maupun mental. Semua mata kini tertuju pada persiapan terakhir di pemusatan latihan. Para pemain diminta menjaga kondisi fisik dan tampil penuh disiplin. Hanya dengan kerja keras, Indonesia bisa membuka peluang untuk mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Sementara Indonesia sibuk berbenah, kabar mengejutkan datang dari kubu lawan. Arab Saudi dikabarkan resmi mendatangkan pelatih pendamping dari klub besar Inggris, Arsenal, untuk membantu memoles taktik tim jelang laga kontra Garuda. Kehadiran sosok ini dianggap sebagai langkah serius yang menunjukkan betapa tingginya ambisi mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Media-media Timur Tengah ramai membicarakan kabar tersebut. Bahkan, salah satu surat kabar menulis dengan lantang, dengan komposisi pelatih seperti ini, Indonesia bisa dikalahkan. Pernyataan tersebut sontak membuat geger jagat maya, terutama di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Bagi Arab Saudi, mendatangkan tenaga ahli dari Eropa bukanlah hal baru. Mereka sudah terbiasa mengeluarkan dana besar demi memastikan timnya berada di level tertinggi. Namun, bagi Indonesia, kabar ini menjadi semacam alarm bahwa tantangan yang dihadapi nanti akan semakin berat. Supporter Garuda menanggapi isu ini dengan beragam reaksi. Ada yang merasa khawatir, tetapi banyak pula yang menganggap justru hal ini bisa memacu semangat pemain. Kalau lawan datang dengan persiapan super serius, kita juga harus tunjukkan kalau Indonesia bukan tim yang mudah ditaklukkan, ujar seorang pendukung di media sosial. Pertandingan 9 Oktober mendatang pun diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia. Di tengah hiruk-pikuk kabar persiapan lawan, muncul isu panas dari internal PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia disebut-sebut diam-diam sudah kembali menghubungi Shin Tae-yong untuk memimpin tim nasional. Langkah ini diambil setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merasa kecewa dengan hasil-hasil sebelumnya di era Patrick Kluivert. Kekalahan telak dari Jepang dan Australia, ditambah hasil imbang yang membosankan melawan Lebanon, membuat Erick kehilangan keyakinan. Saya tidak bisa hanya menutup mata. Indonesia butuh pelatih yang sudah terbukti, ucap Erick dalam sebuah pertemuan internal yang bocor ke media. Publik menyambut kabar ini dengan euforia.
Banyak yang menganggap kembalinya Shin Tae-yong adalah jawaban dari kegelisahan supporter yang sejak lama menyerukan namanya. Langkah ini juga dipandang sebagai bukti bahwa PSSI mulai mendengar aspirasi masyarakat. Dengan karakter tegas dan pengalaman luas, Shin Tae-yong diyakini mampu mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Terlebih, ia sudah mengenal mayoritas skuad dan tahu cara memaksimalkan kekuatan mereka. Kini tinggal menunggu pengumuman resmi, tetapi sinyal-sinyal yang muncul membuat publik percaya bahwa perubahan besar sudah di depan mata. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan segera tiba di Indonesia pada akhir pekan ini. Kedatangannya dipastikan akan membawa perubahan drastis, karena ia langsung direncanakan mengambil alih kursi pelatih dari Patrick Kluivert. Bagi banyak pihak, keputusan ini adalah langkah berani yang sudah lama ditunggu. Begitu Shin Tae-yong menginjakkan kaki di Indonesia, saya yakin atmosfer tim akan berbeda total, ungkap seorang pengamat lokal. Harapan itu bukan tanpa alasan. Di bawah kendali Shin Tae-yong sebelumnya, Indonesia bisa tampil disiplin menghadapi tim-tim besar, bahkan beberapa kali mencatat hasil mengejutkan. Publik pun optimis dengan kabar ini. Di berbagai media sosial, warganet bersuara penuh keyakinan. Dengan Shin Tae-yong, kita pasti bisa melawan Arab Saudi dan Irak, tulis salah satu akun. Opini ini menggambarkan betapa besarnya kepercayaan masyarakat terhadap figur pelatih asal Korea Selatan tersebut. Patrick Kluivert, meski sempat diharapkan, kini seolah tersingkir dari perhatian. Semua sorotan beralih kepada Shin Tae-yong yang dianggap mampu mengangkat kembali mental para pemain. Dengan kedatangannya, optimisme jelang laga 9 dan 12 Oktober terasa makin membara. Gempar media Timur Tengah, Ole Romeni tak sabar ingin obok-obok gawang Arab Saudi setelah resmi sembuh dari cedera. Statistik di klub dan di timnas menyebutkan, jika Ole Romeni memiliki finishing yang tajam, bahkan lebih tajam daripada striker Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat dari Timur Tengah pada laga penentu menuju Piala Dunia 2026. Yakni lawan Arab Saudi tanggal 9 Oktober dan Irak tanggal 12 Oktober 2025. Pertandingan ini tentu bukan sekadar duel biasa, melainkan ujian besar yang bisa menentukan masa depan Garuda di panggung internasional. Publik sadar, untuk bisa melangkah lebih jauh, Indonesia tidak hanya membutuhkan pelatih dengan strategi matang, tetapi juga striker yang mampu menjadi mesin gol andalan. Ketajaman lini depan selama ini masih sering dipertanyakan. Walaupun permainan tim semakin rapi, hasil akhir kerap terganjal karena tidak ada pemain yang benar-benar konsisten mencetak gol. Itulah mengapa keberadaan penyerang murni yang berani, cepat, dan akurat sangat krusial. Ekspektasi besar pun kini diarahkan kepada sosok-sosok di lini depan. Para penggemar berharap ada pemain yang bisa diandalkan di kotak penalti, pemain yang tidak hanya piawai menembak, tetapi juga mampu mengangkat semangat seluruh tim. Kabar menggembirakan datang dari Ula Romeni, striker berambut pirang yang menjadi sorotan publik. Setelah sempat absen akibat cedera, kini ia menyatakan siap untuk tampil membela Indonesia dalam laga penting melawan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Saya sudah tidak sabar bermain. Cedera saya sudah pulih, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, katanya dalam sebuah wawancara. Ucapan itu seakan menjadi angin segar bagi pendukung Garuda. Ula dikenal sebagai penyerang dengan determinasi tinggi, tipe pemain yang tidak mudah menyerah dan selalu menekan lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Kehadirannya di lini depan diharapkan bisa memberi warna baru setelah beberapa pertandingan sebelumnya terasa tumpul. Para supporter pun menyambut kabar ini dengan antusias. Media sosial dipenuhi komentar penuh optimisme. Banyak yang percaya Ula bisa menjadi jawaban atas kebutuhan timnas akan mesin gol yang tajam. Kalau Ula sudah fit, lawan harus waspada. Dia striker yang lapar gol, tulis seorang pendukung. Kondisi fisik yang semakin membaik membuat peluang Ula untuk diturunkan sejak menit awal semakin besar. Dengan semangatnya yang membara, ia diyakini akan memberi ancaman serius bagi pertahanan Arab Saudi maupun Irak. Bukan hanya soal semangat, Ula Romeni juga punya catatan statistik yang cukup meyakinkan. Baik di level klub maupun tim nasional, ia mampu menunjukkan konsistensi sebagai penyerang yang efektif. Di klubnya, ia kerap menjadi pilihan utama pelatih karena punya naluri mencetak gol yang tinggi. Rata-rata kontribusinya setiap musim menunjukkan bahwa ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberi assist penting untuk rekan setim.
Di tim nasional, meski baru beberapa kali tampil, efektivitasnya sudah terlihat. Setiap kali turun, ia selalu memberikan tekanan ke lini belakang lawan. Statistik menunjukkan rasio tembakannya ke gawang cukup tinggi, dan ketajamannya membuat kiper lawan seringkali dipaksa bekerja keras. Performa Ula juga semakin diperkuat dengan daya jelajahnya di lapangan. Ia bukan tipe penyerang yang hanya menunggu bola, melainkan aktif bergerak mencari ruang. Kombinasi teknik, fisik, dan naluri gol itulah yang membuatnya berbeda dengan penyerang lain di skuad Garuda. Dengan statistik yang mentereng, publik berharap Ula bisa menjadi senjata utama Indonesia dalam laga menentukan. Jika ia mampu menerjemahkan data itu menjadi gol nyata di lapangan, peluang Indonesia untuk menaklukkan lawan berat akan semakin terbuka. Di antara jajaran penyerang Indonesia, Ula Romeni kini dianggap sebagai sosok yang paling tajam. Banyak penggemar menilai kualitasnya lebih menonjol dibandingkan Miliano Jonathans maupun Mauro Zijlstra. Kalau bicara soal finishing, Ula jelas di atas mereka. Keyakinan ini tidak lepas dari gaya bermain Ula yang lebih agresif dan berani mengambil risiko di depan gawang. Kehadiran Ula juga menimbulkan diskusi tentang perubahan komposisi pemain inti. Tidak sedikit yang percaya posisinya akan membuat Marcelino Ferdinand tersisih dari starting 11. Alasannya kebutuhan utama tim saat ini adalah mesin gol murni, bukan gelandang kreatif yang kadang terlalu individualis. Ula dianggap lebih bisa memberi kepastian dalam mencetak angka. Reaksi warganet pun beragam, tetapi sebagian besar mendukung skenario tersebut. Mereka percaya, demi kepentingan tim, tidak ada salahnya jika Marcelino harus mengalah. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, Ula diyakini bisa menjadi kunci dalam laga kontra Arab Saudi dan Irak. Jika benar tampil sebagai starter, publik berharap ia akan membuktikan kualitasnya sebagai penyerang utama Garuda dan menjadi sosok yang membawa Indonesia mendekat ke impian besar lolos ke Piala Dunia. Pelatih Arema FC balas kritik Vandenberg soal pemain muda, kesempatan main bukan cuma modal regulasi. Marcos Santos tegaskan talenta U23 harus buktikan diri lewat latihan dan kerja keras. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, akhirnya memberikan tanggapan terkait pernyataan Gerald Vandenberg yang menyoroti minimnya kesempatan bermain bagi para pemain muda di Liga Super Indonesia. Menurutnya, peluang untuk tampil di level tertinggi sebenarnya selalu ada, tetapi tidak bisa diberikan begitu saja. Para pemain muda, kata Marcos, harus lebih dulu menunjukkan bahwa mereka memang layak mendapatkan menit bermain melalui performa di latihan maupun konsistensi saat diberikan kesempatan. Vandenberg sebelumnya melontarkan kritik setelah timnas Indonesia U23 gagal menembus putaran final Piala Asia U23. Ia menilai salah satu penyebabnya adalah kurangnya jam terbang yang dimiliki para pemain muda karena klub lebih banyak mengandalkan pemain senior. Komentar ini kemudian menimbulkan diskusi panjang di kalangan pecinta sepak bola nasional, termasuk di level klub yang menjadi tempat pembinaan utama para pemain muda. Marcos menegaskan, Arema FC sendiri sudah memiliki beberapa nama muda potensial, seperti Arhan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemain di bawah usia 23 tahun memang diwajibkan tampil minimal 45 menit dalam pertandingan liga. Namun, ia menekankan bahwa aturan tersebut tidak serta-merta menjamin kesempatan permanen. Bagi Marcos, sikap, kerja keras, dan semangat kompetitif di sesi latihan adalah faktor utama yang menentukan apakah seorang pemain benar-benar siap untuk tampil secara reguler. Kalau mereka ingin memanfaatkan peluang, itu harus dimulai dari latihan. Hanya dengan kerja keras, konsistensi, dan disiplin, kesempatan itu bisa berlanjut menjadi menit bermain yang berharga, ujarnya dalam sesi wawancara. Arema FC, lanjut Marcos, juga terus membuktikan komitmennya terhadap generasi dengan merekrut sejumlah pemain muda berbakat. Nama-nama seperti Ihsan Lestaluhu, Raza Fahrezi, Fikri Arjidan, Dimas Aryaguna, hingga Agusti Ardiansyah kini masuk dalam skuad. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa klub asal Malang tersebut serius memberikan ruang tumbuh bagi talenta muda. Bahkan, beberapa di antaranya sudah pernah mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia kelompok umur. Arhan Fikri dan Salim Akbar Tuharea, misalnya, dipanggil untuk tampil pada kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Sementara itu, Ahmad Syarif Maulana dan Brandon Schweineman sempat ikut membela Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025.
Hal ini menjadi bukti bahwa Arema FC tidak sekadar berbicara soal pembinaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap tim nasional. Saat ini, Arema FC tengah fokus menatap pertandingan pekan kelima Liga Super melawan Dewa United. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025. Marcos berharap persiapan yang matang mampu membawa tim meraih hasil maksimal, sekaligus menjadi panggung bagi para pemain muda membuktikan kualitas mereka. Football Institute ungkap fakta mengejutkan, statistik STY, Vandenberg, dan Kluivert di tahun pertama ternyata hampir sama. Tapi perjalanan menuju sukses timnas Indonesia butuh waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Football Institute baru saja merilis hasil kajian berbasis data yang membandingkan 3 pelatih berbeda yang pernah atau sedang menukangi timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, Gerald Vandenberg, dan Patrick Kluivert. Analisis ini menyoroti catatan pertandingan, persentase kemenangan, serta capaian masing-masing pelatih di tahun pertama mereka bertugas, baik di level U23 maupun tim senior. Shin Tae-yong tercatat membesut Garuda Muda sejak 2021 hingga 2025. Dalam rentang itu ia memimpin 21 laga, dengan hasil 11 kemenangan dan 10 kali kalah. Total, timnya mampu mencetak 57 gol namun juga kebobolan 42 kali. Pada musim perdananya bersama tim U23, win rate yang ia catatkan mencapai 50% dari 4 laga, dengan 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Saat itu, ia sukses mengantarkan Indonesia meraih peringkat kedua di Piala AFF U23 2023, tetapi langkah mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2022 kandas setelah kalah dari Australia. Meski begitu, Shin dianggap mampu menjaga konsistensi perkembangan permainan di level kelompok umur. Gerald Vandenberg memulai kariernya sebagai pelatih timnas U23 pada Juli tahun 2025. Awal kiprahnya cukup mencuri perhatian dengan kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam di fase grup AFF U23. Sejauh ini ia sudah memimpin 8 laga dengan catatan 4 kemenangan, 1 diantaranya lewat adu penalti, ditambah 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Anak asuhnya menorehkan 22 gol serta hanya kebobolan 9 kali. Jika dibandingkan secara persentase kemenangan di tahun pertama, angkanya sama dengan Shin Tae-yong, yakni 50%. Bedanya, Vandenberg menambah catatan 2 hasil imbang. Namun, ia pun belum mampu mengantarkan Indonesia melangkah ke Piala Asia U23 2026. Ada faktor kondisi yang membedakan keduanya. Shin pernah mendapat dukungan berupa training camp di Tajikistan, sedangkan Vandenberg bekerja tanpa fasilitas serupa. Hal ini turut memengaruhi persiapan timnya menghadapi turnamen penting. Di level timnas senior, Shin Tae-yong mulai bertugas sejak 2020. Dari 60 pertandingan, ia mengemas 26 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 20 kekalahan. Pada tahun perdananya, rasio kemenangan berada di angka 46,7%, dengan pencapaian tertinggi membawa Indonesia menjadi finalis AFF 2022 meski kalah dari Thailand. Ia juga sempat mencatat 2 kemenangan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Namun di kualifikasi Piala Dunia 2022, Garuda tidak beruntung karena hanya meraih 1 imbang dan 2 kekalahan setelah ditinggalkan Simon McManamy. Patrick Kluivert kemudian dipercaya menggantikan Shin pada Januari tahun 2025. Dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia berhasil meloloskan Indonesia ke putaran keempat berkat kemenangan atas China dan Bahrain, meski harus tumbang dari Jepang serta Australia. Pendiri Football Institute, Budi Setiawan, menyimpulkan bahwa data memperlihatkan capaian ketiga pelatih pada tahun pertama relatif serupa. Ia menegaskan, kesuksesan tidak bisa diukur instan, sebab bahkan Shin Tae-yong baru mampu membawa U23 menembus Piala Asia setelah 4 tahun bekerja. Transfer Miss Hilgers gagal di detik-detik akhir, hampir gabung klub Prancis tapi batal karena tes medis. Kini bek timnas Indonesia dipastikan bertahan di FC Twente namun masa depannya masih misterius. Masa depan Miss Hilgers sempat menjadi bahan perbincangan hangat sepanjang bursa transfer musim panas 2025.
Bek andalan timnas Indonesia itu dikabarkan ingin segera meninggalkan FC Twente untuk mencari tantangan baru di luar Belanda. Beberapa klub sempat disebut menjalin komunikasi dengannya, namun pada akhirnya tak satu pun kesepakatan berhasil diwujudkan. Hingga jendela transfer ditutup, Hilgers masih tercatat sebagai pemain tetap Twente. Salah satu peluang terbesar yang hampir terwujud adalah kepindahan ke klub Ligue 1 Prancis, Stade Brestois. Pada hari terakhir bursa transfer, tanggal 1 September tahun 2025, negosiasi sudah berjalan cukup jauh. Sayangnya, proses tersebut kandas karena Hilgers tidak sempat menjalani tes medis yang merupakan syarat utama sebelum kontrak ditandatangani. Kegagalan itu membuat transfer yang tinggal selangkah lagi berakhir sia-sia. Setelah kesempatan di Brest menguap, opsi bagi Hilgers semakin terbatas. Pasalnya, sebagian besar liga besar Eropa sudah menutup aktivitas belanja pemain. Meski begitu, masih ada celah kecil. Kompetisi di Serbia baru akan menutup jendela transfer pada tanggal 17 September sementara Arab Saudi memberi waktu lebih panjang hingga tanggal 23 September. Kedua negara itu sempat disebut sebagai alternatif, namun hingga kini belum ada perkembangan konkret. Di sisi lain, media Belanda melaporkan bahwa Hilgers benar-benar sibuk selama periode transfer. Ambisinya untuk mencari klub baru begitu besar, terutama karena Twente juga sudah mendatangkan beberapa pemain anyar yang membuat posisinya terancam tidak lagi aman. Namun, realita berbicara lain. Sampai saat ini, ia tetap berseragam Twente dan bersiap menjalani musim baru bersama klub yang bermarkas di Stadion De Grolsvesten tersebut. Meski statusnya masih bertahan di NCD, masa depan Hilgers tetap penuh tanda tanya. Kontraknya bersama Twente akan segera habis, dan belum ada kepastian apakah ia akan menandatangani perpanjangan atau memilih hengkang saat kontrak berakhir. Diskusi mengenai kelanjutan kerjasama kedua belah pihak kabarnya masih berjalan, namun belum mencapai keputusan final. Bagi Hilgers, situasi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Bertahan di Twente berarti ia masih memiliki panggung reguler di Eredivisie, salah satu liga top Eropa yang bisa menjaga performanya tetap terpantau. Tetapi di sisi lain, keinginannya untuk berkembang di level yang lebih tinggi mungkin harus ditunda sampai jendela transfer berikutnya. Fans Indonesia tentu berharap Hilgers bisa menemukan jalan terbaik, baik itu dengan melanjutkan karir di Twente maupun pindah ke klub yang lebih menantang di masa depan. Erick Thohir umumkan naturalisasi resmi dihentikan sementara, Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans jadi nama terakhir. Hadirnya Adrian Wibowo bikin skuad Garuda makin komplit dan siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan skuad yang lebih solid setelah dua nama terakhir resmi dinaturalisasi. Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans menjadi pemain terbaru yang telah menyelesaikan seluruh prosedur hukum, mulai dari persetujuan DPR, pengesahan Presiden, hingga pengambilan sumpah sebagai WNI. Keduanya bahkan sudah melakoni debut dalam pertandingan FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa program naturalisasi untuk sementara dihentikan. Mauro dan Miliano disebut sebagai pemain diaspora terakhir yang bergabung dalam periode ini. Menurut Erick, skuad yang ada saat ini sudah memiliki kedalaman di semua lini sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menambah pemain baru. Ia juga menepis kabar yang beredar tentang kemungkinan naturalisasi beberapa nama lain, dengan menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Fokus utama PSSI kini adalah memaksimalkan performa tim yang sudah terbentuk. Meski demikian, Erick tidak sepenuhnya menutup pintu untuk masa depan. Ia menyebut peluang membuka kembali program naturalisasi tetap ada, khususnya bila Indonesia berhasil melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan kata lain, strategi naturalisasi akan lebih selektif dan berbasis kebutuhan jangka panjang. Selain Mauro dan Miliano, publik juga dikejutkan dengan kehadiran Adrian Wibowo. Berbeda dengan keduanya, Adrian tidak melalui jalur naturalisasi karena memiliki keturunan langsung dari Indonesia melalui ayahnya yang lahir di Surabaya. Proses administrasi perpindahan federasi dari Amerika Serikat ke Indonesia sudah disahkan FIFA, sehingga Adrian kini sah membela Garuda.
Pemain muda Los Angeles FC itu baru berusia 19 tahun, menjadikannya aset besar untuk timnas, baik di level senior maupun U23, dalam satu dekade ke depan. Jika melihat komposisi saat ini, Indonesia sudah memiliki banyak pilihan di berbagai sektor. Di lini tengah ada Mark Klok, Tom Haye, Joey Pelupesi, hingga Nathan Chuaon, sementara Patrick Kluivert bahkan mulai mencoba Kelvin Verdong di posisi gelandang. Di lini belakang, nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Sain Patinama memberikan stabilitas ekstra. Pos penjaga gawang pun terbilang lengkap dengan Emil Audero, Martin Paes yang sedang pemulihan, Hernando Ari, hingga Nadeo Argawinata. Dengan susunan pemain tersebut, optimisme tinggi menyelimuti persiapan Garuda menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Kehadiran darah baru seperti Mauro, Miliano, dan Adrian dipandang mampu membawa energi segar yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Asia. Kabar baik timnas Indonesia, Ole Romeni siap comeback usai cedera panjang dan tinggalkan FIFA Matchday September. Striker Oxford United ini diprediksi jadi senjata baru Garuda hadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari skuad Garuda menjelang dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah cukup lama menepi, striker andalan timnas Indonesia, Ole Romeni, dikabarkan mulai menunjukkan tanda-tanda positif untuk segera kembali ke lapangan. Romeni sebelumnya mengalami cedera serius saat membela klubnya, Oxford United, di ajang Piala Presiden 2025 pada bulan Juli lalu. Cedera itu membuatnya harus menepi selama beberapa pekan dan melewatkan agenda penting bersama timnas, termasuk 2 pertandingan FIFA Matchday pada September. Padahal, posisinya sebagai penyerang tengah sangat dibutuhkan untuk menambah variasi serangan Indonesia. Meski tanpa kehadiran Ole, tim asuhan Patrick Kluivert tetap mampu menunjukkan performa solid. Pada laga uji coba pertama melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Garuda tampil perkasa dengan kemenangan 6 gol tanpa balas. Namun, ketika menghadapi Lebanon, dominasi permainan yang ditunjukkan Indonesia tidak mampu menghasilkan gol, sehingga laga berakhir dengan skor imbang 0-0. Absennya Ole dalam laga tersebut cukup terasa, terutama dalam penyelesaian akhir yang kerap kurang tajam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kemudian memberikan update yang menenangkan publik. Ia mengungkapkan bahwa Ole sebenarnya sudah memiliki keinginan kuat untuk kembali memperkuat Garuda di FIFA Matchday September. Namun, demi memastikan kondisi sang striker benar-benar fit, keputusan untuk menurunkannya ditunda berdasarkan rekomendasi tim medis. Erick menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan Romeni bermain sebelum pulih sepenuhnya. Isyarat kembalinya Ole tentu menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert. Kehadiran pemain yang memiliki naluri gol tinggi dan pengalaman di kompetisi Eropa akan memberi tambahan variasi dalam pola serangan. Apalagi, Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Riyadh pada Oktober mendatang dengan melawan 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Tambahan amunisi di lini depan jelas menjadi kebutuhan mendesak agar peluang mencetak gol tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain. Bagi publik sepak bola Indonesia, kembalinya Ole juga menjadi harapan baru. Ia dianggap bisa menjadi sosok yang menambah kepercayaan diri tim sekaligus menutup kelemahan yang sempat terlihat saat menghadapi Lebanon. Jika proses pemulihan berjalan sesuai harapan dan lampu hijau diberikan oleh tim medis, bukan tidak mungkin Ole Romeni akan tampil kembali membela Merah Putih di laga penentuan Oktober mendatang. Dengan kondisi skuad yang semakin lengkap, optimisme Garuda untuk bersaing di level tertinggi Asia semakin besar. Ole Romeni diharapkan bisa kembali menjadi tumpuan di lini depan, membawa semangat baru, dan membantu Indonesia meraih hasil maksimal di kualifikasi.